Posisi Ganjar sebagai salah satu calon presiden yang terkuat di Indonesia memang membuat para kadrun ini kelimpungan. Sehingga kemudian mencari celah bagaimana supaya Ganjar dia bisa hadang dengan isu-isu yang saya kira premingannya jelas. Bagaimana Ganjar ini dianggap sebagai salah satu calon pemimpin yang selama ini memanfaatkan dana-dana yang ada di Basnas. Dan soal kadrun terhadap Basnas ini memang pasti sangat membenci. Hari ini mereka sangat benci Basnas. Kenapa? Karena periode-periode yang lalu itu Basnas itu banyak membiayai ormas-ormas radikal. Tapi sekarang ini kan berubah kepemimpinannya di pusat. Pasti berpikir mensterilkan seluruh orang-orang Basnas itu dari pikiran-pikiran untuk membiayai radikalisme di Indonesia. Bahkan dulu Pak Said Akil Siraj itu tegas mengatakan bahwa jangan-jangan ada dana Basnas ini yang dipakai untuk membiayai teroris. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencuri agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Padahal kita tahu sendiri bahwa Basnas itu adalah Badan Amil Zakat Nasional yang memang salah satu peruntukannya adalah bagaimana memberikan bantuan terhadap orang miskin. Terlepas itu apapun label partainya. Nah, hanya saja memang kebetulan yang terjadi di Jawa Tengah ini adalah bantuan yang dilakukan terhadap kader-kader PDIP Perjuangan yang memang kader itu adalah kader akar rumput yang memiliki perekonomian di bawah rata-rata. Dan tentu jelas bahwa sesungguhnya Ganjar secara pribadi sebenarnya membantu kader-kader PDIP tersebut, tetapi kemudian Basnas datang memberikan tawaran agar ikut berpartisipasi karena memang ada anggaran di Basnas. Jangankan anggaran untuk bedah rumah, anggaran untuk pendidikan juga di sana disiapkan. Nah, inilah yang dijadikan celah oleh para kadrun-kadrun biadab yang memang sekali lagi berupaya keras mencari apa yang menjadi kelemahan dari Ganjar Pranowo, dan selama ini sulit mereka temukan karena semua hal yang coba dia giring untuk menghadang yang namanya Ganjar Pranowo tidak ada satupun yang dia bisa dapatkan. Nah, celah inilah yang dimanfaatkan. Tetapi ada bagusnya karena kemudian dengan adanya persoalan ini terbuka tabir yang selama ini tertutup bahwa penerimaan zakat terbesar di Indonesia ini dari ASN itu ada di Jawa Tengah karena pasti dibongkar. Tapi itulah kadrun tidak akan pernah lelah mencari apa yang menjadi kekurangan-kekurangan dari Pak Ganjar. Nah, sekalipun hikmah dari semua yang terkait soal sorotan mereka terhadap Ganjar, persoalan Basnas ini justru ini menjadi hal yang sangat positif. Dan itu pun saya kira sudah clear. Karena kemudian Pak Ganjar kembali mengalihkan bantuan-bantuan yang masuk ke bedah rumah para kader PDIP yang memang hidupnya di bawah rata-rata, itu dialihkan ke tempat lain yang memang layak, yang jelas juga sama dengan yang jelas bahwa memang peruntukannya untuk orang-orang yang secara ekonomi di bawah rata-rata. Itu clear kan di situ. Dan memang kita tahu sendiri bahwa Ganjar ini sangat tegas memang terhadap organ-organ intoleran selama ini. Terutama prestasinya yang paling sangat menonjol itu adalah bagaimana Ganjar memberikan ganjaran terhadap ada 7 kepala sekolah dulu yang terkait dengan jaringan Islam radikal. Dan ini menjadi pelajaran besar buat kadrun. Tentu pasti dia mencari ruang untuk membalas. Nah, momentumnya ada, tetapi sayangnya kemudian momentum itu justru terbalik menjadi sesuatu yang memiliki nilai plus buat Jawa Tengah, buat Pak Ganjar. Sebagai orang yang dianggap berprestasi, bagaimana mendorong ASN untuk dengan penuh kesadaran mengeluarkan zakatnya. Sehingga terkumpullah zakat paling terbesar di Indonesia ini ada di Provinsi Jawa Tengah yang dari ASN itu. Jadi memang sebaiknya kadrun ini kalau mau menggiring opini, mau menggiring problem-problem sosial
supaya itu kemudian menjadi buruk bagi musuh-musuh kadrung, sebaiknya pelajari baik-baik data, lihat baik-baik seperti apa situasinya di lapangan, karena boleh jadi kalian akan terplanting kembali, dan ini terbukti hari ini kalian terpleset lagi dengan isu yang kalian bawa. Dan soal kadrun terhadap Basnas ini memang pasti sangat membenci. Hari ini mereka sangat benci Basnas. Kenapa? Karena periode-periode yang lalu itu Basnas itu banyak membiayai ormas-ormas radikal. Tapi sekarang ini kan berubah kepemimpinannya di pusat. Salah satu pengurus PBNU yang menjadi ketua Basnas pusat, sehingga kemudian pasti berpikir menginsterilkan seluruh orang-orang Basnas itu dari pikiran-pikiran untuk membiayai radikalisme di Indonesia. Bahkan dulu Pak Said Akil Siraj itu tegas mengatakan bahwa jangan-jangan ada dana Basnas ini yang dipakai untuk membiayai teroris. Itu tegas. Dan saya ikuti terus waktu itu ketika Pak Said Akil itu memberikan pernyataan itu. Dan bahkan Pak Said Akil waktu itu tidak tanggung-tanggung meminta Basnas pusat diaudit, dilihat penyerapan anggarannya. Dan ini sudah bukan lagi rahasia umum, di daerah-daerah juga begitu. Di kampung saya saja ini periode-periode yang lalu itu banyak lari ke tempat-tempat pengajian-pengajian organ-organ radikal. Jadi wajarlah kalau hari ini mereka semua menangis, karena memang bantuan-bantuan Basnas sangat ketat diawasi untuk tidak mengalir ke jaringan-jaringan yang disinyalir mereka memiliki paham-paham ekstrim radikal. Oke, saya kira cukup ya. Jadi soal Pak Ganjar ini saya kira clear. Apapun itu efeknya ini positif, karena kemudian dinilai masyarakat Indonesia menilai bahwa Pak Ganjar sukses mengangkat nilai zakat ASN di Jawa Tengah, dan itu luar biasa. Mudah-mudahan ke depan kita berharap pemimpin seperti Pak Ganjar lah ini yang bisa melanjutkan kepemimpinannya Pak Jokowi. Sekalipun sampai hari ini saya kira Pak Ganjar belum resmi menjadi capres ya, karena belum disahkan oleh PDIP. Ya kita tunggu saja. Tapi yang pasti kalau buat pribadi saya ya, Pak Ganjar itu hanya salah satu. Kenapa? Karena bagi saya itu yang terpenting adalah mereka yang terpilih ini nanti adalah orang yang tidak dekat dengan organ-organ radikal itu, yang ex-FPI, ex-HTI, Wahabi, Salafi. Itu yang pasti saya akan lawan terus-menerus kalau ada capres yang sangat dekat dengan orang-orang itu, yang dekat dengan orang-orang itu. Karena bagi saya itu membahayakan bangsa kita, membahayakan keberlangsungan generasi kita ke depan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati. Salam Nusantara. Engkau